Bab 3101, cukup untuk lulus. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya kamu masih tidak percaya. Sungguh mustahil bagi pangeran untuk memanggilnya ke tempat itu untuk membuktikannya. Bagaimanapun, itu ada di istana kekaisaran kota kekaisaran. Kali ini sebagian besar waktu menemani ibu mertua. Petik 2. Ada beberapa hari ketika orang datang ke bintang abadi. Mereka juga telah memasuki istana kekaisaran. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Oh, ya, calon putri kaisar, nama calon istri. Ying Tai. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan akhirnya menutup mulutnya, tetapi anggota keluarga kerajaan di sekitarnya, tetapi mereka langsung berubah, dan mereka tiba-tiba berseru. Taiwan Inggris, apakah kamu yakin dia adalah keluarga surgawi? Long Hao menghela nafas dingin, dan rambut putih di belakang pria yang terkejut itu keluar dengan cepat. Sebelum dia memastikan bahwa dia tercekik kali ini, dia bertemu dengan orang gila yang masih bermain dengannya untuk waktu yang lama, tetapi pada saat ini dia langsung digulingkan. Karena saya tidak datang ke seorang wanita bernama Ying Tai belum lama ini, dan wanita ini memang mengaku sebagai orang kepercayaan Xuan Huangzi. Yang lebih penting, kultivasi wanita ini adalah alam, dan itu jelas merupakan langkah keempat Xuan Huang. Dengan begitu banyak kebetulan, apakah mungkin? Anda tahu apa yang Anda lakukan untuk waktu yang lama? Apakah Anda tahu bahwa Anda masih memiliki waktu yang lama? Orang-orang datang, hanya di istana kekaisaran kota kekaisaran, apakah perlu bagi kaisar untuk berbohong kepada Anda? Ye Xuan bahkan menutup mata, dan mengambil kesempatan untuk mengejek dua kalimat, selain itu, pangeran ini bukan keluarga surgawi. Anda bersikeras bahwa saya, sekarang memberitahu Anda bahwa Ying Tai adalah keluarga surgawi. Anda masih tidak percaya, otak Anda sakit, Anda. Masalah macam apa? Akibatnya, Long Hao segera percaya pada 80%, dan wajahnya dengan cepat membangkitkan sentuhan ekstasi. Semua orang kuat lainnya di sekitarnya hampir semuanya sama. 5 kaisar seperti Long Xiang bahkan lebih terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Fajar harapan tiba-tiba kembali. Napoli dan Xuan Yuan Zijing sama-sama takut. Ye Xuan mendapatkan benteng guntur ini beberapa waktu lalu. Keduanya hadir, hanya bagian tengah makam Lei yang berada di tengah mulut Ye Xuan. Diketahui, sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa benteng guntur benar-benar merupakan penghancuran keluarga surgawi. Tetapi sekarang, melihat reaksi Long Yu, wanita bernama Ying Tai di istana kekaisaran kota kekaisaran sangat mungkin seperti yang dikatakannya. Tetapi itu adalah orang tingkat tinggi dari keluarga surgawi. Jika demikian halnya, benteng guntur bukanlah pembunuhan keluarga surgawi. Itu jelas merupakan hadiah dari robot wanita surgawi bernama Ying Tai. Ini saja sudah cukup untuk memastikan identitas keluarga surgawinya. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, raut wajah Naples dan Xuan Yuan Xian juga berubah. Meskipun mereka tidak langsung bersuara, keraguan hati mereka menjadi semakin kuat. Hahaha, pangeran yang baik, kamu dapat membuat emosi dewamu naik turun dalam waktu setengah hari yang singkat. Kamu bangga akan hal itu. Namun, apapun yang kamu lakukan, hal-hal hari ini tidak lagi baik, hanya oleh kamu dan wanita-wanita terkenal berpangkat tinggi Inggris dan Taiwan tidak jelas, dan bahkan menerima hadiah dari mereka untuk membantunya menyelinap ke bintang abadi. Dosa musuh telah diselesaikan, adapun apakah itu telah menjadi musuh, itu akan diketahui pada awalnya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, wajah naga itu berat dan tiba-tiba mabuk berat. Apa yang kamu lakukan? Dapatkan dengan cepat. Apakah kamu masih bisa berbicara dengan baik? Biarkan kaisar berkata bahwa kamu akan bersemangat dan mati ketika kamu selesai. Jeritan keras naga itu baru saja jatuh, Ye Xuan telah mengeluarkan suara lagi. Ketika dia berkata di tengah jalan, dia menghela nafas, hei. Tulang rusuk benar-benar mengerikan, dan otak tidak memiliki giliran. Pangeran mengatakannya dengan sangat jelas. Namun, saya belum bereaksi, jadi saya mencoba untuk membunuh IQ orang, dan saya tidak tahu bagaimana tahta inspektur menipu. Meskipun separuh terakhir dari yang terakhir tidak menyebutkan nama keluarga, itu seperti berbicara pada dirinya sendiri, tetapi kata inspektur disebutkan. Si bodoh tahu siapa yang dia bicarakan, dan garis pandang secara tidak sadar menyapu ke arah naga, berkedip. Berapa banyak yang sedikit aneh. Yang terakhir bahkan lebih marah dan menyembur di tempat. Itu terlalu menjengkelkan. Melihat ke belakang,
itu hanya sedikit pekerjaan. Dia adalah salah satu dari 8 markas besar federal. Berapa banyak kecepatan yang telah kamu menangkan? Namun, setiap kali Anda baru saja menyelesaikan kuda Anda akan terpana oleh anak itu, atau Anda akan menjadi gila dan bodoh, dan Anda akan langsung dihancurkan di tempat. Begitu seringnya, saya khawatir akar penyebabnya akan jatuh. Berpikir seperti ini, niat membunuh hati Long Yin tidak bisa tidak menjadi kuat. Tepat ketika dia bersedia membuat hati, dia tidak akan ragu untuk mengambilnya sendiri. Dia hanya ingin segera mengambil Ye Xuan dan menyingkirkannya hari ini sesegera mungkin, untuk menghindari kesempatan lain. Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mendesah, lupakan saja, atau katakan saja. Saya ingin menjadi eufemistik. Bagaimanapun, inisiatif semacam ini untuk memberi diri Anda kesempatan untuk melakukan sesuatu benar-benar sulit untuk dikatakan. Apakah Anda tahu mengapa Kaisar tiba-tiba menyebutkan bahasa Inggris dan Taiwan, dan bahkan mengorbankan benteng guntur di tempat untuk membuktikan bahwa itu benar? Karena dia dapat menghancurkan jalan-jalan hantu lama, bahkan jika saya menyatukan Long Kui, itu jauh. Tidak sebagus itu. Apakah ada banyak rahasia yang dibeli oleh orang-orang Tianji secara diam-diam di Teran atau kelompok etnis lain di Federasi Faro? Tetapi Teran atau Federasi Faro membeli mata-mata di alam semesta pertama, kecuali mereka yang tidak ada di meja. Apakah Anda pernah memiliki keluarga surgawi yang nyata? Belum lagi bahwa Inggris dan Taiwan jauh dari keluarga surgawi biasa. Dengan kekuatan cahaya misteriusnya, bahkan jika itu bukan raksasa inti yang sebenarnya, setidaknya itu dapat dianggap sebagai yang tingkat tinggi. Pangeran membantu federasi dari klan Tianji, batuk-batuk, membujuk elit tingkat tinggi dengan nilai yang luar biasa. Bahkan jika itu sedikit salah, manfaat dari masalah ini dapat cukup untuk mengatasinya. Periksa orang dewasa, apa yang Anda katakan? Berbicara tentang ini, Ye Xuan tidak lagi berbicara, dan cukup terpesona untuk melihat Long Yao, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan benteng guntur ke atas langit ke dunia abadi. Selama periode itu, suara udara dingin yang datang dari sekitar alun-alun juga terus-menerus terdengar, termasuk semua orang dari Naples dan Suanyuanxian. Baru kemudian mereka tiba-tiba menyadari segalanya dan akhirnya mengerti bahwa Ye Xuan selalu dari awal hingga akhir. Itu adalah bambu di dada, tidak peduli bagaimana perkembangan situasinya, dia telah lama tak terkalahkan. Jangan katakan bahwa keluarga surgawi tingkat tinggi telah dibudidayakan sebagai makhluk surgawi, bahkan jika itu hanya keluarga surgawi biasa yang telah dibudidayakan sebagai planet, sulit untuk memperkirakan arti Teran atau Federasi 10.000 Romawi. Itu sangat mengejutkan dan kecil. Apa yang bisa salah dihitung? Petik 2. Begitu saya membaca ini, sebagian besar orang kuat di tempat kejadian memerah, terutama mereka yang berteriak pada Ye Xuan sebagai mata-mata untuk klan Tianji, dan terlebih lagi bahwa mereka hanya dapat menemukan cara untuk menyelinap masuk. Itu seperti rasa sakit yang panas, seperti seseorang yang baru saja dihisap. Itu omong kosong. Setelah beberapa saat mandek, Kaisar Agung Long Hao dengan cepat kembali kepada para dewa, dan dia tidak mau mengeluarkannya. Raut wajahnya juga dengan cepat tercengang. Mulut Zhang dengan tegas menyangkal semua yang dikatakan Ye Xuan, itu adalah orang-orang Tianji biasa tidak pernah memiliki preseden dalam sejarah yang berhasil dibeli atau diberontak oleh kelompok etnis lain, apalagi elit tingkat tinggi yang telah dibudidayakan oleh Suang Wangjing. Bahkan jika lidahmu ada di teratai emas, dikatakan bahwa langit akan runtuh. Masalah ini dewa juga dengan tegas menolak untuk percaya. Entah mengapa, hari ini aku merasa sedikit salah, bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Setengah hari sebelumnya, kelopak matanya sesekali berkedut. Kemudian, saat dia duduk di taman belakang Istana Mawar, dia tiba-tiba bersin lagi. Hal semacam ini wajar bagi orang biasa. Namun, meskipun itu adalah ras manusia yang kuat dengan cahaya misterius, kecil kemungkinan hal ini akan terjadi. Terlebih lagi, dia masih robot dari keluarga Celestial. Sejak saat itu, hati Yingtai menjadi curiga, dan seluruh perasaannya tidak baik. Pada saat ini, kelopak matanya tiba-tiba berkedut lagi, dan masih berkedut dengan gila, jauh sebelumnya. Tidak, ini terlalu aneh. Kamu tidak bisa melakukannya lagi. Di bawah sedikit perubahan wajah, Yingtai berdiri, wajahnya sudah muram, dan sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia berbalik dan pergi keluar. Dia memutuskan untuk meninggalkan kota kekaisaran abadi atau bahkan bintang abadi, menunggu beberapa hari, dan kemudian membuat keputusan setelah melihat situasinya.
Itu tidak malu-malu. Kuncinya di sini adalah bintang abadi, markas salah satu dari dua kubu Terran, dan bahkan markas besar Republik Federal Venezuela ada di sini. Dia adalah seorang master, tetapi kultivasi cahaya misteriusnya tidak lemah. Tetapi di bintang abadi ini, jika ada sesuatu yang tidak terduga, dia bahkan tidak memiliki beberapa kualifikasi yang sekarat. Itu hanya kota kekaisaran abadi ini. Jangan melihat keberadaan kaisar abadi yang dangkal. Tampaknya itu hanya melampaui kultivasi kehampaan, yaitu alam ke-13, dibandingkan dengan alam ke-11. Yingtai hanya memperkuat dua alam besar. Tetapi sebenarnya, bangsawan abadi bisa begitu sederhana. Para gek kerajaan yang tersembunyi di bawah permukaan dan tidak tahu berapa tahun belum terungkap adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Mereka adalah fondasi dan ketergantungan seluruh keluarga kerajaan dari dinasti abadi. Terlebih lagi, bahkan jika itu hanya kultivasi kaisar abadi di luar kehampaan, baginya, itu sudah menjadi satu-satunya keberadaan yang dapat dicari. Jika pihak lain menerobos identitasnya dan menggerakkan jari-jarinya, dia bisa menghancurkannya. Belum lagi guru nasional kaisar bernama Kaisar II. Yingtai pernah melihat jauh dari punggungnya di istana kekaisaran kota kekaisaran. Alam permukaan kaisar tampaknya setara dengan kaisar abadi, dan termasuk dalam alam ke-13. Tetapi Inggris dan Taiwan selalu memiliki intuisi, dan kebenarannya pasti jauh dari itu. Nama Kaisar II terlalu berlebihan untuk menyebabkan delusi tak terbatasnya. Tidak, harus dikatakan bahwa setiap orang dari kebangsaan Tianzhu akan, seperti dia, secara tidak sadar melahirkan semacam asosiasi dan spekulasi. Meskipun hubungan semacam ini hanyalah semacam spekulasi, intuisi Yingtai mengatakan kepadanya bahwa Kaisar ini, dan Patriark dari kebangsaan Tianji, pasti memiliki beberapa asal-usul. Jika demikian halnya, dengan kultivasi Kaisar Yi yang mengerikan sebagai ranah, Kaisar II, yang agak terkait dengannya, lebih lemah, dan itu bukan hanya ranah ke-13. Singkatnya, sejak kedatangan bintang abadi ke istana kekaisaran, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu percaya diri sebelumnya, dan kultivasi Suang Wangjing ada di sini, hanya kualifikasi orang yang rendah hati dengan ekor. Sangat disayangkan bahwa kota kekaisaran abadi bukan hanya masalah siapapun untuk datang, pergi dan pergi begitu saja. Ditambah dengan fakta bahwa dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, saya merasa bahwa identitas keluarga surgawinya seharusnya tidak mudah ditemukan. Berhati-hatilah, itu seharusnya tidak dalam bahaya. Selain itu, Suan Huangzi sekarang telah kembali ke alam semesta ketiga, dan bahkan telah tiba di Kaisar Surga, dan perintah Mei Mei telah dikirim. Meskipun Suan Huangzi belum kembali ke bintang abadi, tetapi bagaimanapun juga, dia tiba-tiba ketika Anda pergi, Anda pasti curiga. Tetapi semua yang dia miliki sekarang tidak punya waktu untuk diurus. Bisnis hari ini terlalu aneh, dan kemudian tinggal di belakang takut akan mengubah siku kapan saja, bahkan jika itu berisiko, dia harus pergi. Setelah keputusan itu, Yingtai diam-diam menyelinap keluar dari istana Meijing. Setelah meninggalkan kota bagian dalam, sepanjang jalan langsung menuju ke tepi kota luar, dan kemudian membuat kota asing ke depan, yang akan menjadi keberangkatan yang sukses dari Kaisar. Kota itu sudah berakhir, adapun ibu kota kekaisaran abadi di luar kota kekaisaran, Inggris dan Taiwan tidak ada di hati. Dengan sedikit ekstasi, Inggris dan Taiwan bergerak maju lagi. Setelah beberapa saat, level terakhir akhirnya berlalu, dan akhirnya meninggalkan kota kekaisaran abadi. Sangat disayangkan bahwa dia mengambil langkah maju dan berjalan melewati tepi formasi pertahanan kota luar. Dia secara resmi melangkah ke saat yang sama di kota kekaisaran di luar kota kekaisaran. Kekuatan yang kuat dan misterius telah datang ke kematianku tanpa peringatan. Sekarang, aku segera mengunci mesin udara tubuh Yingtai, sehingga dia tidak bisa bergerak. Kaisar II, kecelakaan itu terjadi tiba-tiba, dan Yingtai tampak marah, bunga itu gerhana, dan seruan bersyarat bergema. Di bawah hati yang diberkati, dia tiba-tiba menyadarinya dalam sekejap. Dia sudah menarik perhatian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu pintar, baru saja meninggalkan kota kekaisaran, masih selangkah lagi, dan ditemukan dalam sekejap. Seberapa baik jujur di kota kekaisaran. Aku ingin memaksaku untuk menembak, hehe. Kegembiraan Yingtai baru saja mereda, dan suara Kaisar II tampak tak berdaya. Kemudian, tanpa menunggunya kembali, matanya tiba-tiba menghitam dan benar-benar kehilangan kesadaran. Namun, bentuk tubuhnya tidak jatuh ke tanah karena koma,
tetapi seolah-olah ditransmisikan, menghilang tanpa peringatan. Titik 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 titik. Kota Kekaisaran Abadi, Aula Guru Nasional di area luar kota. Tepatnya, di sini, sebenarnya adalah ruang bawah tanah Aula Guru Nasional. Itu adalah aula bawah tanah yang sangat besar di depan Anda. Seluruh aula itu luas, kemanapun Anda melihat, Anda tidak dapat melihat ujung garis. Selain itu, meskipun berada di bawah tanah, ketika melihat ke atas, kubah batu biru dari aula bawah tanah yang luas ini setidaknya setinggi 10.000 meter. Ruang bawah tanah berskala ini bukanlah proyek kecil, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk muncul di bawah tanah kota Kekaisaran Abadi. Oleh karena itu, aula bawah tanah ini harus dibangun menggunakan teknologi pelipatan ruang. Aula itu awalnya kosong, tidak ada apa-apa, tetapi pada saat ini, karena tempatnya terlalu lebar, tidak ada cara untuk membedakan posisi aula di suatu tempat, dengan kilatan hijau yang berkedip-kedip, lantai aula yang semula kosong. Sekejap mata ada pondok yang relatif independen dengan 4 dinding dan kubah, persegi dan persegi, panjangnya sekitar 100 meter. Ada beberapa instrumen presisi berskala besar di mana-mana di rumah itu. Bagian tengahnya adalah platform Qian yang mirip dengan meja operasi, tetapi itu tidak penting. Itu jelas merupakan bentuk energi. Platform Inggris yang tertutup, sekarang terletak di platform energi Qian ini. Dari waktu ke waktu ada berbagai bentuk cahaya Qian yang berbeda dari tubuhnya yang memindai secara umum dari atas ke bawah. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit, dan cahaya Qian yang terus berkedip akhirnya menghilang. Pada saat berikutnya, sosok lelaki tua yang cukup kurus, seperti teleportasi, tiba-tiba muncul di sisi platform energi Qian. Belum lama ini dia memetik dari Aula Guru Nasional, dan tampaknya pergi ke Kaisar II dari markas besar federal. Saya berkata, bagaimana Kaisar Yi bisa begitu ceroboh, bahkan pemicu kode sumber telah melupakan implan. Garis pandang menyapu Yingtai di platform energi Qian, dan Kaisar melirik sekilas pencerahan dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi sepertinya anak itu hanya mengada-ada, atau dia ditipu oleh gadis ini, pasti seperti ini. Semua keluarga surgawi, pada saat pertama kali kisah ini lahir, Kaisar akan meninggalkan pemicu di pusat kecerdasannya. Begitu jantung sekte lahir, tanda yang ditinggalkan akan segera dipicu. Disintegrasi, penghancuran diri. Karena ini, keluarga surgawi yang sebenarnya tidak mungkin dibeli oleh Teran atau Federasi. Karena, kode sumber gimmick ini juga memiliki tanda pemicu, hasilnya hanya kasusnya, entah dia menipu anak itu di luar, atau anak itu meniup udara. Petik 2, yang terakhir jelas lebih mungkin. Hei, penguji ini agak menarik. Dibandingkan dengan yang terakhir, kepintarannya telah banyak berubah. Dan sistem pengujian di tubuhnya tampaknya memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan meskipun atmosfernya bercampur, ia mengungkapkan atmosfer yang misterius. Itu yang tidak dapat saya lihat sekilas dengan keadaan segel saat ini. Apakah Anda ingin membuka segel dan melihatnya sekilas? Tetapi, mari kita lihat, bahkan jika itu hanya untuk membuka segel utama, biayanya terlalu besar. Anak ini perlu tumbuh, tetapi potensinya sangat besar, tetapi dia dapat membantunya lagi. Dalam gumaman itu, garis pandang Kaisar II menyapu kembali ke Yingtai, yang sedang berbaring di platform energi Qian. Setelah sedikit tenggelam, mengangkat tangannya adalah sebuah gelombang. Dalam sekejap, platform biru dari bentuk energi itu melirik dengan ganas. Orang asli yang sedang berbaring di permukaan platform tiba-tiba jatuh dan jatuh ke bagian dalam platform energi. Seluruh orang itu diselimuti. Pada saat yang sama, bagian dalam platform energi Qian juga penuh dengan benang sutra Qian yang bersilangan, yang bentuknya berbeda-beda. Beberapa dipindai di tubuh Yingtai, sementara yang lain langsung terbenam di dalam tubuh. Di tubuh Yingtai, setelah waktu yang lama, itu dibor dari posisi lain. Proses ini berlangsung selama 1/4 jam, dan benang sutra yang tak terhitung jumlahnya di platform energi Qian akhirnya berhenti, dan Yingtai, yang terbenam di dalamnya, perlahan-lahan naik dan akhirnya kembali ke permukaan platform. Berbaring dengan mata tertutup, sepertinya ranah Kaisar Yi telah ditingkatkan. Seorang manusia surgawi di lingkungan cahaya suci, merek pemicu dalam kode sumber pusat yang cerdas, menghabiskan waktu 1/4 jam untuk menyelesaikannya. Meskipun itu hanya keadaan segel, dalam 1/4 jam yang singkat, wajah Kaisar R sedikit pucat. Pada saat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri, dan sekali lagi dia melambaikan tangannya, untungnya, akhirnya berhasil.
Sekarang gadis ini bukan lagi keluarga surgawi, mengubah kode sumber, dan meninggalkan merek pemicu keluarga mekanik saya. Jadi di masa depan, dia adalah kelompok etnis mekanik. Ah, tinggallah dengan anak itu, biarkan dia menjadi istri, meskipun tidak mungkin, tipu muslihat pribadinya memenuhi syarat. Pada saat ini, Ying Tai, yang sedang berbaring di atas platform energi Qian, tiba-tiba membuka matanya tanpa peringatan. Dari dasar mulutnya, rasa kagum yang mendalam masih melekat setelah sekian lama. Kedua mata Taiwan menjadi jelas. Kemudian, begitu dia mendapatkan tulang, dia memanjat dari platform energi Qian. Setelah melihat Kaisar II, dia memanggil seorang patriark, dan kemudian berdiri dengan tangan yang sangat hormat, berdiri sedikit, tanpa sepatah kata pun, sepasang menunggu perintah. Kaisar II dan Kaisar Yi keduanya adalah robot yang diciptakan oleh pelopor teknologi Terran. Mereka telah melahirkan rasa diri dan memiliki kehidupan baru. Namun, Kaisar Yi mengkhianati umat manusia, membunuh Bintang Bo, dan mendorong sejumlah besar robot cerdas dalam umat manusia pada saat itu untuk melahirkan kebijaksanaan diri. Secara bertahap, keluarga Tianji membentuk skala tertentu, dan akhirnya berperang melawan Terran di alam semesta pertama. Pertempuran itu berlangsung selama 1000 tahun dan melanda seluruh alam semesta. Pada akhirnya, Terran kalah, keluar dari alam semesta pertama, dan memasuki alam semesta ketiga. Alam semesta pertama yang asli, dengan menjadi wilayah keluarga surgawi, Kaisar menjadi hegemon alam semesta pertama. Ini adalah masa lalu puluhan ribu tahun yang lalu. Selain Kaisar Yi, Kaisar II, sebagai generasi robot lain yang diciptakan oleh Singbo, yang melahirkan kesadaran diri, selalu berterima kasih kepada Singbo, dan tidak pernah kalah dari umat manusia. Kemudian ia menjadi divisi nasional Terran dan kekaisaran legendaris. Selama bertahun-tahun, Kaisar Abadi dari dinasti Abadi telah berubah dari generasi ke generasi, tetapi divisi nasional selalu menjadi Kaisar. Di bawah komando Kaisar II, ada juga kelompok mekanik. Kelompok robot Kaisar Yi mengaku sebagai keluarga surgawi, dan robot bekas yang melahirkan kesadaran diri disebut keluarga mekanik. Keluarga surgawi adalah musuh seluruh Federasi Vatikan, sedangkan keluarga mekanik adalah mitra manusia. Namun, keluarga mekanik selalu muncul, mereka juga memiliki markas sendiri, tetapi mereka tidak terekspos seperti alam semesta pertama di alam semesta. Di mana markas keluarga mekanik? Tidak seorang pun tahu bahwa semuanya hanya ada di hati para kepala suku. Saat ini, Ying Tai, yang awalnya merupakan kelompok etnis Tianzu, telah mengubah kode sumber intinya setelah dikonsumsi oleh Kaisar II. Itu bukan lagi kebangsaan Tianji. Sekarang dia telah menjadi kelompok etnis mekanis. Oleh karena itu, setelah bangun, dia akan disebut patriark. Sekarang, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga surgawi. Merek pemicu yang ditinggalkan Kaisar Yi dalam kode sumber intimu juga dihapus olehku. Namun, ingatan aslimu telah kusimpan. Awalnya ini tidak mungkin. Namun dalam kasus ini, aku telah memperoleh beberapa data informasi yang berguna dari kode sumber inti milikmu, ditambah lagi kau harus mengikuti anak itu. Jadi, kali ini, tinggal menghancurkannya. Petik 2. Selain itu, jika kau ingin menjalankan kuda, kau harus memberi makan rumput. Kultivasimu adalah ranah. Aku telah naik ke tahap ke-9 Suanguang, apakah itu disembunyikan atau tidak? Itu tergantung pada situasimu sendiri. Singkatnya, tugasmu adalah tinggal bersama anak itu dan membantunya tumbuh dewasa. Aku tidak ikut campur dalam detail spesifiknya. Satu-satunya persyaratan adalah aku tidak bisa mengungkapkan semuanya kepadanya begitu saja. Aku belum berencana untuk bertemu dengan anak itu. Bahkan jika aku bertemu, itu hanya identitas dinasti abadi, bukan patriark mekanik. Sistem pengujian di tubuhnya belum berkembang sejauh itu memungkinkanku untuk menunjukkan kata-kataku. Pergilah, anak itu sedikit merepotkan sekarang, bantu dia menyelesaikannya. Meskipun dia adalah seorang pangeran palsu, tetapi karena dia memiliki darah bangsawan yang murni dan abadi, identitas pangeran ini pasti, aku dapat menyelesaikannya di Kaisar Abadi. Itu adalah hantu-hantu tua dinasti di lemari lama. Sebelum membuka segel, aku tidak dapat memaksa mereka untuk tunduk. Petik 2. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika mereka dapat membiarkan mereka mengenali identitas Kaisar, tetapi penyamaran-penyamaran tidak dapat dihindari, kamu mengikuti anak itu, ini harus dipersiapkan secara psikologis untuk melindungi keselamatannya. Jika kamu menghadapi kesulitan, jangan mencoba meminta bantuan dariku.
Aku benar-benar tidak duduk diam dan menonton saat-saat bahaya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia mendapat sistem ujian yang aku sebarkan, dan dia adalah salah satu muridku. Petik 2. Tetapi jika aku tidak mengambil inisiatif untuk membantu, semuanya, kamu hanya dapat mengandalkan dirimu sendiri untuk menghadapinya. Pergilah, Prancis, Yingtai, Del. Kalian menunggumu. Kalian sudah tiba, mengapa kalian tidak kembali ke istana? Datanglah ke markas federal ini. Kata-kata Kaisar Agung Long Yao baru saja jatuh, dan ketika mereka ingin menjatuhkan Ye Xuan, suara seorang wanita sangat halus dan jelas dengan kesedihan yang kuat, tetapi tiba-tiba terdengar pada saat ini, wajah Yingtai penuh dengan kebencian. Menyapu di udara, ruang bicara sudah ada di depan Ye Xuan, aku melihatnya menatapnya dengan kasihan, tanpa kata-kata. Ye Xuan langsung tertegun, dan sisi Napoli sama dengan Xuan Yuan Zijing, terutama yang terakhir. Setelah beberapa saat berjongkok, saat itu tiba-tiba muncul kewaspadaan yang bermusuhan dan menatap wajah Yingtai. Dia akan melihatnya dari atas ke bawah. Semua ombudsman federal di daerah sekitarnya juga dilumpuhkan oleh anggota keluarga kerajaan. Inisiatif kedatangan Inggris dan Taiwan membuat semua orang tak terduga. Kesempurnaan agung tingkat 9 Suanguang. Apakah kamu pernah disembunyikan sebelumnya? Ketika saya melihat suasana perbaikan yang ditunjukkan Yingtai saat ini, itu adalah pantulan dari Paman Kaisar Agung, dan wajahnya juga sedikit berubah. Meskipun dia adalah yang terkuat di alam ke-12 realitas virtual, tingkat keberadaan ini, tidak banyak kaisar di permukaan. Setidaknya, lebih dari setengah dari 10 kaisar teratas adalah penyempurnaan dari alam ke-11. Saat ini, Yingtai mengungkapkan kultivasi kesempurnaan agung tingkat ke-9 Suanguang. Itu hanya selangkah lagi dari lingkungan virtual dunia ke-12. Begitu langkah ini diambil, akan ada kekosongan di sisi kaisar. Tidak ada yang ada, itu hanya untuknya, dapat dikatakan signifikan, dan itu benar-benar menarik perhatian. Selain itu, kedatangan Yingtai kali ini tidak hanya telah dikultivasikan sebagai alam, tetapi bahkan esensi dari keluarga mekanik juga telah terungkap. Harus disebutkan bahwa makhluk mekanik dan surgawi pada dasarnya sama. Mereka semua adalah robot cerdas yang telah menghasilkan kesadaran diri. Satu-satunya perbedaan hanyalah kode sumber inti internal, tetapi suasana eksternal benar-benar berbeda. Untuk menambah keluarga sosial Dewa 2, meskipun itu adalah mitra Teran, itu telah disembunyikan oleh Kaisar 2 dan belum berjalan keluar. Oleh karena itu, pada saat ini, Yingtai mengungkapkan napas, dan dengan kata-kata Ye Xuan sebelumnya, peran bimbingan bawah sadar, hampir semua orang dikondisikan untuk menganggap Yingtai sebagai keluarga surgawi. Ada banyak pemain kuat di lapangan, termasuk Ombudsman Markas Besar Federal, anggota penting dari keluarga kerajaan abadi, dan bahkan jenderal Samsung dari resimen abadi keluarga kerajaan. Namun, seperti sekarang, ia telah berhubungan dekat dengan elit tingkat tinggi. Tetapi tidak ada, bahkan Napoli, meskipun ia telah berulang kali memasuki alam semesta pertama dan pertempuran Tianzu, tetapi itu adalah kapal perang di bawah langit berbintang, bahkan jika ada elit tingkat tinggi yang nyata di kam lain, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan kontak dekat. Oleh karena itu, pada saat ini, dengan munculnya Inggris dan Taiwan, dan tanpa malu-malu mengungkapkan suasana yang berbeda dari manusia, setelah semua orang yang hadir kembali, raut wajah masing-masing tiba-tiba menjadi aneh. Secara khusus, 5 kaisar dan beberapa kaisar, wajahnya samar dan tidak pasti, dan kesedihan melintas, dan saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Benar saja, itu adalah keluarga surgawi, dan itu sebenarnya telah disembunyikan dan dibudidayakan menjadi bintang abadi. Tampaknya ada 10 dari 10 hati dan pikiran. Setelah secercah cahaya muncul, Kaisar Agung Long Hao tiba-tiba mencibir, karena anak itu mengatakan bahwa Anda adalah perwira tingkat tinggi yang membujuknya dari keluarga surgawi. Lalu apa alasan Inspektur Jenderal dan surat itu? Apa kebenarannya? Pertama-tama, saya tahu bahwa jika Anda tidak dapat memberitahu informasi penting dari keluarga surgawi, masalah ini tidak diragukan lagi merupakan pernyataan yang salah, maka, implikasinya adalah bahwa masih jelas bahwa Ye Xuan akan meninggalkan ritme interogasi, dan bukan hanya Ye Xuan, tetapi bahkan Inggris dan Taiwan akan tetap bersama. Jika dia dapat mengakui cukup banyak informasi intelijen tentang makhluk surgawi untuk membuktikan ketulusannya, jika itu tidak mungkin. Saya khawatir hari ini adalah akhir dari masalah ini. Sebelum bujukan Ye Xuan untuk menghentikan wacana elit tingkat tinggi, itu akan sepenuhnya digulingkan.
Memeriksa orang dewasa, saya minta maaf, otoritas pengawas federal Anda tidak memiliki hak untuk menginterogasi saya, atau, jika Anda ingin menginterogasi saya, silakan tanyakan setelah Anda mendapatkan izin dari Kaisar. Menghadapi perkataan Kaisar Agung dan Naga, Inggris dan Taiwan dengan tenang mengeluarkan sesuatu dan langsung mengangkat tangannya untuk menunjukkannya kepada Naga, ini adalah perintah guru nasional. Aku telah beralih ke dinasti abadi. Sekarang ini adalah bayangan dinasti. Bukan tidak mungkin bagi federasi Anda untuk mendapatkan informasi intelijen apapun yang terkait dengan keluarga surgawi dariku. Namun, silakan bernegosiasi dengan dinasti. Begitu saya mendengar ini, Kaisar Agung tercengang. Perintah guru dari Inggris dan Taiwan tentu saja tidak mungkin palsu, dan makna komandan nasional ini juga sangat jelas. Dinasti abadi telah mengenali identitasnya dan menerimanya. Sekarang, bahkan jika dia adalah seorang surgawi, itu sudah menjadi bayang-bayang dinasti abadi. Jika pihak federal ingin menyelidikinya sebagai mata-mata keluarga surgawi, itu sama saja dengan memainkan wajah dinasti abadi. Ini sama sekali tidak mungkin. Akan menyebabkan pertikaian sipil federal. Sebenarnya, Ye Xuan agak khawatir saat ini. Rencananya sebelumnya adalah memaksa Inggris dan Taiwan untuk mengikuti kata-katanya sendiri, mengakui bahwa dia telah dibujuk oleh Ye Xuan untuk membujuknya. Bagaimanapun, dia adalah keluarga surgawi. Karena identitas ini dihancurkan oleh Ye Xuan, itu adalah satu-satunya kerjasama dengan Ye Xuan. Pilihannya, jika tidak, di bintang abadi, dia akan mati. Akibatnya, Wen Xing dan pembunuhan Long Kui tidak hanya terselesaikan, tetapi bahkan krisis yang dibawa kepadanya oleh pihak Inggris dan Taiwan pun sirna. Terlepas dari tujuan identitas pihak lain sebagai keluarga surgawi, nama tunangannya dicampur ke dalam bintang abadi. Ketika semua ini terungkap, dan itu masih diungkapkan oleh Ye Xuan secara pribadi, Ying Tai tidak dapat membuat masalah lagi. Mengat apa yang semuanya tidak keluar, hanya bisa jatuh ke dalam pasif. Tetapi semua yang ada di depannya benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak terduga. Dia tidak mengerti bagaimana hal-hal tiba-tiba berkembang menjadi ini. Apakah Inggris dan Taiwan telah memperoleh persetujuan dari dinasti abadi sebelum dia datang? Bahkan perintah guru nasional semuanya diserahkan. Apakah dia datang ke bintang abadi? Apakah dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengenali identitas kelompok etnisnya sendiri? Tetapi apa tujuan melakukan ini? Benarkah saya benar-benar yakin dengan hati saya sendiri, dan saya tidak akan ragu untuk memilih dinasti abadi, tetapi juga untuk memulai apa yang disebut cinta kupu-kupu dengan diri saya sendiri. Saat memikirkan kemungkinan ini, Ye Xuan tiba-tiba bergidik. Jika kebenarannya benar, maka tipu muslihat ini adalah kegilaan. Hal semacam ini telah dilakukan. Jika dia telah begitu terjerat dengan caranya sendiri. Memikirkan hal ini, seluruh perasaan Ye Xuan tidak baik. Ada semacam lemparan untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, aku masih merasa terjebak dalam diriku sendiri. Pada saat ini, ketika Ying Tai mengangkat tangannya dan menunjukkan perintah guru nasional Kaisar, Ombudsman Federal di sekitarnya merasa lega, dan sejumlah anggota kerajaan termasuk beberapa paman dan 5 kaisar tetapi mereka mendesah. Semuanya, sejak saat itu debu telah mengendap bahkan jika Long Hao tidak mau, akhirnya, Ye Xuan dan ketiganya dari Naples dan Xuanyuan Ziwei tetap meninggalkan otoritas pengawas federal. Oh, ya, selain mereka bertiga, ada satu lagi orang Inggris. Seperti yang dikatakan orang Inggris dan Taiwan, perintah guru nasional di tangannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya sebagai pemuja surgawi telah diterima dan diakui oleh dinasti abadi. Bahkan Federasi Faro ingin turun dari keluarga surgawinya. Jika Anda mendapatkan informasi apapun, Anda hanya dapat bernegosiasi dengan dinasti abadi dan mengajukan permohonan bantuan. Adapun dinasti abadi, saya tidak setuju, itu masalah lain. Singkatnya, dengan komandan nasional, bahkan jika Ying Tai memang berkebangsaan Tianzhu, Federasi Wanluo tidak dapat bergerak. Tubuhnya telah dicap sebagai dinasti abadi. Mulai sekarang, itu adalah dinasti. Dan masih kaisar, 18 kaisar. Saat memikirkan ini, Ye Xuan tiba-tiba merasakan sakit kepala. Jika identitas Ying Tai diungkapkan olehnya, dia harus bekerja sama dengannya dalam kata-kata Ye Xuan. Kemudian, dalam hal ini, Ying Tai tidak akan berbeda. Yu menyerahkan pegangan itu di tangan Ye Xuan, jangan sebutkan itu, setidaknya tidak perlu lagi khawatir akan kesal dengan kata-katanya di awal cinta kupu-kupu.
Tapi sekarang berbeda. Orang-orang telah secara sukarela mengakui identitas mereka kepada dinasti abadi sebelum Yesuan kembali ke bintang abadi. Dalam hal ini, Yesuan tidak dapat mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi, jika Yingying terus dalam alasan cinta kupu-kupu melilit Yesuan, dia tidak punya pilihan selain tertekan. Jangan lupa, orang-orang adalah keberadaan tertinggi dari keagungan Suanguang tingkat 9. Bahkan Napoli hanya hancur di depannya. Bahkan jika sudut jiwa yang berdarah dapat menghancurkannya seperti naga, Yesuan tidak tahu. Long Kui hanya tahap keempat Suanguang. Yingtai hanya selangkah lagi dari keberadaan tertinggi dunia ke-12. Itu adalah 5 langkah kecil, dan itu seringkali merupakan tatanan kecil. Ini adalah dunia yang berbeda, perbedaan antara 5 langkah kecil, benar-benar bukan konsep yang sama. Tidak seperti wajah Yesuan yang mengerutkan kening, setelah meninggalkan pengadilan pengawas federal, baik Naples maupun Suanyuan. Zijing benar-benar santai dan suasana hatinya sangat menyenangkan. Peristiwa hari ini dapat digambarkan sebagai puncak dan belokan, Yesuan sering membuat gerakan kejutan, dan akhirnya menyelesaikan semuanya dengan mudah, dan bahkan tidak meninggalkan ekor, itu sempurna hingga ekstrim. Selain itu, pernikahan antara kaisar dan keluarga Suanyuan juga terpecahkan. Yingtai adalah robot, bahkan jika dia bisa memberinya posisi, sama sekali tidak mungkin untuk duduk di ruang utama. Sekarang, apa yang disebut berita pernikahan yang dikirim sebelumnya seharusnya murni semacam kenyamanan dan antusiasme bagi dinasti Inggris. Karena dia adalah robot, bagaimana mungkin ada rasa malu dengan Kaisar Xuanzi? Dalam hal ini, Suanyuan Zizhen tidak perlu memverifikasi dapat ditentukan. Saat ini dia telah menentukan bahwa semua yang sebelumnya hanya kesalahpahaman, bagaimana dia bisa makan cuka terbang, objeknya seharusnya bukan robot baiklah. Adapun Yingtai, setelah markas federal, tidak ada ucapan. Alice berada di belakang mata Yesuan, dan mereka adalah seorang budak. Inilah yang membuat Yesuan merasa tenang, setidaknya gadis ini. Saya juga tahu situasinya, saya tahu bahwa ini adalah bintang abadi, bukan tempat di mana dia dapat dengan mudah mencapainya. Setelah sekelompok 4 orang meninggalkan Federasi Faro, Yesuan bahkan melambaikan tangannya ke gua, dan setelah keempat pria itu masuk, mereka langsung menuju Kaisar Abadi. Bintang Abadi adalah ibu kota Kaisar dari Kam Teknologi Teran. 9 satelit tidak disebutkan, tetapi Bintang Abadi pusat sangat besar. Dataran luas yang dipinjamkan kepada Republik Federal Venezuela sebagai markas besar federal hanyalah sebagian kecil dari wilayah Bintang Abadi. Di wilayah luas lainnya, masih terdapat sejumlah besar kota. Kota-kota ini semuanya melengkung di sekitar ibu kota Kekaisaran Abadi, tersebar dan tersebar. Kaisar Abadi adalah kota raksasa pertama di Bintang Abadi, kota Kekaisaran Abadi, tepat di kedalaman Kaisar. Kota Kekaisaran dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Kota dalam adalah tempat tinggal Kaisar Abadi dan haremnya, sedangkan kota luar adalah tempat para abdi dalam Kaisar naik, dan Istana Kaisar, Divisi Nasional, dan Kaisar Lama. Tentu saja, ada batasan pada hukum tamu lama dan aula guru nasional. Umumnya, tidak ada panggilan, dan tidak mungkin untuk masuk. Bahkan Kaisar pun sama. Kediaman Istana Kaisar dan anggota banyak keluarga kerajaan berada di wilayah biasa kota luar. Di antara mereka, hanya para tetua kekaisaran Kaisar Abadi yang dapat memiliki keluarga kerajaan. Agunan lainnya juga memiliki rumah di kota luar, tetapi mereka bukan keluarga kerajaan. Adapun 10 kaisar teratas dan sejenisnya, mereka telah pindah dari kota kekaisaran luar, duduk di 9 satelit. Ada lusinan kaisar dari Kaisar Abadi, beberapa di antaranya belum dewasa, dan mereka tidak diizinkan memiliki istana kaisar sendiri. Para pangeran di bawah umur ini semuanya diatur di tempat yang disebut sekolah kaisar, dengan pengajaran khusus. Personel tersebut bertanggung jawab atas kultivasi dan etiket, serta pengetahuan sains dan teknologi. Saat ini, ia sudah dewasa, tetapi hanya ada 28 orang yang memiliki keluarga kerajaan. Artinya, di daerah kediaman kerajaan di kota kekaisaran luar, ada total 28 rumah kaisar, dan rumah kaisar-kaisar adalah rumah kaisar ke-18. Meskipun Kaisar Xuanzi meninggalkan Bintang Abadi dan pergi untuk melaksanakan persidangan keluarga kekaisaran, selama ia belum dipastikan telah jatuh, maka rumah kaisar ke-18-nya akan dipertahankan, dan ia akan bertanggung jawab atas sang pangeran. Para budak dan pelayan tua dari pemerintah semuanya tersedia. Namun,
Sebelum meninggalkan bintang abadi untuk melaksanakan persidangan kekaisaran, Kaisar Xuanzi tidak menonjol di antara 28 kaisar, dan bahkan karena karakternya yang lemah, ia sangat tidak populer. Oleh karena itu, istananya yang berusia 18 tahun tidak hanya tidak terlalu bagus, tetapi ukuran rumahnya juga tidak megah. Adapun para budak dan pelayan tua di pemerintahan, mereka tidak perlu banyak bicara. Ketika Kaisar Xuan masih ada, mungkin tidak ada kekurangan keponakan hingga kepala pelayan. Namun sejak kepergian Kaisar Xuan dari bintang abadi, para budak dan pelayan tua ini semuanya telah melewati berbagai saluran, dan mereka harus pergi jauh-jauh. Itu benar, sebagai pelayan kerajaan, mereka juga perlu mempertimbangkan masa depan mereka sendiri, diikuti oleh Xuan Huangzi, pangeran yang lemah, tetapi hanya yang baik secara nominal. Pada kenyataannya, semua orang tahu, tidak ada hari. Akibatnya, itu mengarah ke rumah kaisar berusia 18 tahun yang besar. Kemudian, hanya satu budak tua yang masih setia dijaga, dan semua yang ada di rumah itu diurus. Sisanya, semua pergi dengan cara mereka sendiri dan mencoba yang terbaik untuk berinvestasi. Rumah pangeran lainnya sudah tidak ada. Tentu saja, kemudian Xuan Huangzi tiba-tiba muncul, banyak dari orang-orang ini ingin kembali, tetapi hal semacam ini ingin pergi dengan mudah. Sulit untuk kembali, budak tua yang tinggal di pemerintahan tidak longgar, siapapun tidak ingin masuk ke kantor kaisar lagi. Ini rumah pangeran ke-18-mu. Apakah terlalu kumuh? Dan, depresi yang bagus. Melihat rumah kaisar yang hancur dan kejam, Xuan Yuanxian tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan mengucapkan kata seperti itu. Sebagai rumah kaisar, warisan dasar rumah ini masih tidak ada masalah, dan ruang lantainya cukup luas. Halamannya terhubung dengan satu beban berat. Kuncinya adalah popularitasnya terlalu dingin. Sekilas, halamannya terlihat, dan rumput liarnya tumbuh lebat. Lagi pula, hanya satu budak tua yang tinggal di sini, merawat halaman yang begitu luas, tidak mungkin untuk membersihkan rumput liar dan sejenisnya. Hei, tepat pada saat ini, pintu keling bukaan ganda rumah kaisar telah dibuka perlahan. Dengan mendengarkan suara ini, Anda dapat mengetahui berapa lama pintu itu tidak dibuka, dan bahkan Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan dibukanya gerbang, seseorang harus menjadi putih, tetapi harimau itu kembali, dan semangat lelaki tua itu tercermin dalam pandangan keempatnya. Keadaan mental lelaki tua itu cukup baik, dan kekuatannya juga baik-baik saja. Itu sebenarnya lubang hitam. Pembangkit tenaga listrik tingkat keempat melihat pandangan pertama Ye Xuan pada pandangan pertama. Kemudian, dengan Ye Xuan dengan sengaja mendesak darah keluarga kerajaan, jenis darah yang awalnya milik Kaisar Xuanzi tersebar, dan budak tua yang diperbaiki oleh lubang hitam itu segera menangis dan tersedak. Terserah, Xuanzi, itu kamu, itu benar-benar kamu, budak tua itu akhirnya menunggu sampai hari ini. Ye Xuan menghela nafas lega. Tampaknya budak tua yang dikenali oleh para kaisar ini tidak sama dengan yang ada di keluarga kerajaan. Mereka mengenali nafas tuan mereka sendiri. Adapun yang lainnya, mereka malas dan tidak memiliki pertanyaan. Kualifikasi itu dipertanyakan. 4 orang melangkah masuk ke rumah utama, memperlihatkan halaman utama yang penuh rumput liar di depannya. Ye Xuan mengerutkan kening, budak tua itu dengan cepat menjelaskan, Xuanzi, tidak, Xuan Huangzi, sejak kau pergi setelah itu, orang-orang itu mengosongkan pikiran mereka dan pergi jauh-jauh. Dalam beberapa tahun terakhir, seluruh rumah kaisar berusia 18 tahun itu diurus oleh para budak tua, jadi tidak masalah, di masa depan, kau adalah manajer internal rumah kaisar, atau panggil aku Xuanzi. Hati Ye Xuan juga memiliki sedikit emosi. Setelah beberapa saat merinding, dia tahu nama budak tua. Itu, dia juga bernama Long, disebut Longkong. Dia adalah anggota sampingan dari dinasti abadi, dan ada darah kerajaan yang lemah mengalir di dalam tubuhnya. Dia adalah seorang veteran keluarga. Sejak dewasa Xuan, dia telah mengikuti Long Xuan sampai sekarang. Xuanzi, karena kamu ternyata lahir kemudian, setelah Federasi Filipina, orang-orang itu seperti mencium bau kucing liar, dan mereka ingin kembali satu persatu, tetapi mereka semua dihalangi oleh para budak tua. Beberapa dari mereka masih mendengarkan orang-orang miskin di rumah 5 kaisar. Mereka tiba-tiba ingin kembali dan merasa bahwa para budak tua itu tidak akan membiarkan mereka kembali untuk menyakitimu. Pada saat ini, Longkong telah berkata dengan iseng, tidak ada rumput liar seperti itu di 18 halaman utama rumah kaisar yang asli.
Meskipun hanya ada satu orang di para budak tua, itu adalah lubang hitam. Sulit untuk mengelola rumah, tetapi itu masih bisa dilakukan. Petik 2. Itu karena orang-orang ini datang ke pintu setiap hari untuk membiasakan diri, terutama panti jompo asli, di antaranya ada beberapa pemimpin pemerintah dan wakil komandan yang juga mempraktikkan lubang hitam. Para budak tua tidak, mereka terluka parah karena kematian mereka. Ini sebulan yang lalu, dan belum pulih, jadi, halaman ini sangat berumput, budak tua, melalaikan tugas. Apakah orang-orang itu benar-benar menyakitimu? Ketika Yesuan mendengarnya, dia tiba-tiba menjadi marah. Longkong mengatakan dengan sangat jelas bahwa orang-orang itu, termasuk para penjaga rumah Kaisar ke-18, telah meninggalkan kaisar-kaisar lainnya setelah mereka meninggalkan Long Xuan, dan beberapa dari mereka bahkan pergi ke Fuzhong dari 5 kaisar. Sekarang, mengetahui bahwa Kaisar Xuanzi telah lahir, orang-orang ini benar-benar ingin kembali. Jika tidak ada inspirasi dari 5 kaisar, saya ingin meletakkan garis eyeliner di sekelilingnya sebelum kembalinya Xuan Huangzi, membunuh Ye Xuan tidak percaya. Ini bukan masalahnya, tetapi orang-orang itu bahkan berani menyakiti satu-satunya naga yang setia pada rumah Kaisar ke-18, yang melampaui batas yang dapat ditanggung Ye Xuan. Tetapi hal-hal masa lalu telah berlalu. Para budak tua kalah jumlah, tetapi setidaknya mereka tidak membiarkan orang-orang itu masuk ke kantor Kaisar ke-18. Melihat wajah kemarahan Ye Xuan, naga dan yang tua itu menghibur, dan air mata yang lama semuanya keluar. Ekspresi tua dan sedih, berteriak 2 kali dan dengan cepat menyeka air mata, dan tersenyum. Ada acara besar ketika Kaisar kembali, tetapi ini adalah rumah besar. Tindak lanjutnya pasti merekrut beberapa budak untuk memasuki rumah untuk diurus. Budak tua itu hanya memiliki 1 kalimat. Masalah ini harus diperiksa oleh para budak tua. Serigala bermata putih, seseorang tidak dapat mengembalikannya. Itu mempermainkan wajahmu, bocah. Di sisi Naples, Xuanyuan Zijing dan Yingtai 3 orang, pada saat ini juga mendengarkan kemarahan yang benar. Liu Mei terbalik. Itu adalah Ye Xuan, setelah sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi ketika dia menyeringai, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tenanglah, kosong, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, orang ini di kota kekaisaran, aku tidak menginginkan apapun." Pada saat ini, Ye Xuan telah mengambil keputusan. Semua orang di dalam dan di luar rumah kaisar yang berjumlah 18 orang telah menggunakan tim asli mereka, bahkan jika kebanyakan dari mereka adalah iblis, bagaimana dengan bahkan elit tingkat tinggi yang sebenarnya dari Lian Yingtai dapat bergoyang di kota kekaisaran abadi, berjalan dengan cemerlang, dan beberapa penjaga iblis dan budak keluarga, apa yang diperhitungkan. Aku harus melihat Laozi, serigala bermata putih, dan orang-orang dari 5 kaisar, siapa lagi yang berani pergi ke 18. Kaisar untuk menjadi liar. Setelah keputusan itu, Ye Xuan bahkan mencibir, "Selama kamu berani datang, jangan berani menjadi jelas atau gelap. Pangeran ini menjatuhkan hukuman di sini, jika ada yang berani datang ke pintu, mereka akan dipanggil kembali." Setelah mengatakan itu, barusan, Ye Xuan bahkan melambaikan gua dan nyamuk hitam, angin hitam, dan 3 iblis orang suci. Kemudian, bersama dengan pikirannya, sejumlah besar iblis dan pembangkit tenaga Warcraft keluar dari gua dan 3 benteng luar angkasa. Mereka tidak mengatakan apa-apa, semuanya diam-diam dikelilingi oleh Ye Xuan. Dalam sekejap mata, ribuan pasukan datang untuk saling bertemu. Adegan ini tidak kosong. Xuanyuan Xian dan Naples lah yang takut. Ini jelas untuk membuat seluruh istana berusia 18 tahun menjadi irama gua harimau lontan. Ada beberapa yang bermain di sini, rumah Kaisar ke-18, seluruh wisma, baik itu pengawal pangeran atau pelayan pelacur, semuanya adalah Warcraft milik iblis. Pertarungan ini terbuka, saya tidak tahu apakah saya akan masuk. Saya tetap akan masuk. Saya pikir saya tiba-tiba dikirim ke alam semesta ajaib dari alam semesta pertama. Hanya Yingtai, setelah beberapa saat tertegun, tiba-tiba terkikik, tapi sekali lagi, ini sepertinya menyenangkan. Karena ini adalah periode yang luar biasa, dan saat ini sedang berlangsung dengan penuh semangat, bahkan Yingtai tingkat tinggi dari kebangsaan Tianji dapat bergerak di kota kekaisaran. Yang lain benar-benar tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, pembangkit tenaga Warcraft Ye Xuan dari gua dan 3 iblis besar yang memobilisasi benteng di benteng, kam itu sangat mewah dan kuat. Yang pertama adalah rumah. Dalam hal ini,
Ada banyak iblis profesional yang berspesialisasi dalam urusan ini di kabin komando tingkat atas Nyamuk Hitam dan Angin Hitam. Para pelayan pria semuanya tampan dan para pelayan wanita semuanya menjadi satu. Keindahan puncak, dan profesionalisme sama sekali tidak pilih-pilih. Dalam hal ini, Ye Xuan memobilisasi 200 dari masing-masing pengintai dua iblis, total 400, setengah pria dan wanita, dan di masa depan, seluruh rumah kaisar ke-18 bertanggung jawab atas mereka. Sedangkan untuk manajer urusan internal, Ye Xuan mengatur 2 orang, 1-0, untuk posisi resmi, dan yang lainnya adalah Limos, untuk wakil. Selain itu adalah tim pengawal rumah kaisar ke-18. Dalam hal ini, Ye Xuan telah melakukan upaya besar. Dibagi menjadi 2 bagian, Legiun Iblis dan Legiun Warcraft. Legiun Warcraft adalah kekuatan tersembunyi, yang terdiri dari 1000 nyamuk dan 1000 tentara, dan Raja Bintang 8 di tengah titik asli adalah pemimpin pengawal World of Warcraft. Legiun Iblis adalah kekuatan yang ditempatkan di sisi terang. 1000 iblis di bawah komandonya bertanggung jawab atas patroli harian di dalam dan di luar pemerintahan. Pada saat yang sama, Zhuo Fengtai, asal-usul Orde Keempat, adalah pemimpin pengawal iblis. Selain itu, usap nyamuk celaka itu dilepaskan lagi oleh Ye Xuan. Sebagai manajer umum urusan luar negeri, orang ini licin, dan kata-kata serta perbuatannya seringkali tidak terduga, dan dia dapat mengejutkan orang-orang di periode berikutnya. Di dalam, diperkirakan bahwa 5 kaisar agung akan dapat menyambut rumah 18 kaisar, dan bahwa ada nyamuk-nyamuk celaka di depan untuk menghadapinya. Bahkan jika mereka tidak memiliki efek substantif, tidak apa-apa untuk membuat mereka jijik. Pada saat Ye Xuan melambaikan lubang dan 3 iblis besar, para pengintai semuanya berada di dunia abadi, penjaga tersembunyi yang terdiri dari 1000 nyamuk dan 1000 tentara dan sendok tidak dapat dilihat, dan tidak ada jejak. Hal yang sama berlaku untuk master titik asli dari pengawal World of Warcraft, dan Ye Xuan telah memberinya hak istimewa. Jika ada orang kuat yang telah melakukan pangeran ke-18, jika pihak lain mendekat dengan intrusi rahasia, tidak perlu melaporkannya. Star King's Cup berhak untuk mengambilnya secara langsung. Adapun 1000 budak iblis yang menyamar sebagai laut, mereka dibagi menjadi regu patroli dalam waktu singkat, dan patroli dilakukan di dalam dan di luar rumah kaisar ke-18. Ketika brigade budak iblis ini pertama kali didirikan, termasuk kembalinya laut, itu semua adalah perbaikan alam bintang pertama, tetapi sekarang, waktu telah berlalu begitu lama, dan berbagai sumber daya kultivasi Ye Xuan tanpa syarat mereka menuangkan banyak waktu, dan mereka adalah kekuatan gerakan lainnya. Mereka pada dasarnya tidak mengganggu mereka. Semua budak sihir berkomitmen penuh untuk terobosan. Saat ini, mereka pada dasarnya adalah alam meteor terbesar kedua. Beberapa dari mereka bahkan lebih baik, seperti kembali ke laut dan sebagainya. Mereka telah memasuki alam satelit ketiga. Dibandingkan dengan Ye Xuan, mereka hanya berbeda satu alam besar. Ini adalah kemajuan yang buruk. Pada awalnya, Ye Xuan, seperti mereka, adalah keberadaan lingkungan nuklir bintang. Meskipun Ye Xuan sekarang adalah pemain terkuat di dunia keempat alam, mereka hanya lebih lemah dari Ye Xuan. Alam yang agung, dan dengan demikian kerja keras. Bagaimanapun, Ye Xuan dapat memasuki lingkungan planet dalam waktu yang singkat. Bahkan, itu dapat dianggap sebagai banyak peluang. Tidak mudah bagi orang untuk memiliki prestasi seperti itu. Pada titik ini, penataan rumah kaisar ke-18 akhirnya berakhir, dan istana kekaisaran asli kaisar telah menjadi hidup dan sehat. Sepanjang proses tersebut, para paman telah menyaksikannya, dan para iblis yang telah kembali ke laut telah jatuh. Setidaknya di permukaan, mereka tidak berbeda dengan manusia, tetapi 1000 nyamuk dan prajurit dapat melihat sekilas. Itu sama sekali bukan kekuatan ras manusia kosmik ketiga, itu pasti dari domain luar. Meski begitu, blok kosong itu masih tidak mengatakan apa-apa, melihat rumah kaisar asli berusia 18 tahun itu hidup dan sehat, sepasang tua dan bahagia. Mengenai nyamuk celaka orang asing itu, saya mendengar bahwa Ye Xuan menyegelnya sebagai direktur eksternal kantor kaisar ke-18. Semua hal yang berkaitan dengan urusan luar pemerintahan diurus olehnya. Statusnya dan pesawat kosong itu setara. Jarum darah ayam, baru saja menjerit, dan segera menarik yang kosong, langsung pergi ke pemerintahan. Sepasang suami istri segera memulai urusan resmi, pertama-tama berbicara kosong untuk memahami ritme situasi. Lihatlah benda tua ini, ingatlah untuk mengirim beberapa orang,
jangan lakukan apapun, urus saja Sif dan ikuti dia, dan bertanggung jawablah untuk mengawasinya. Tentu saja, secara nama, itu adalah pengawal pribadi manajer luar. Itu benar, ketika nyamuk-nyamuk malang itu menjauh dan pergi, Yesuan menoleh ke laut dan melihat instruksi baru. Menurutnya, dia harus menunggu sebentar di rumah Kaisar ke-18. Selama waktu ini, bagi Yesuan, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ngomong-ngomong, masalah barang lama nyamuk malang itu dieksplorasi dengan saksama. Seluruh rumah Kaisar berusia 18 tahun itu meliputi area yang luas dan memiliki 18 halaman. Setiap halaman memiliki beberapa ruang masuk, yang seperti labirin. Jadi jangan lihat gelombang penunjukan yang ditandatangani tangan Yesuan, tetapi rumah Kaisar yang besar, orang-orang ini masih dapat diselesaikan sepenuhnya. Meskipun dia adalah pangeran dari rumah Kaisar ke-18, Yesuan tidak mengerti aturan di sini. Tentu saja, dia bisa menggunakan sistem komunikasi pribadi untuk menyerang jaringan berbintang-bintang abadi dan mencarinya semua, tetapi karena keberadaan otak super langit berbintang abadi, rute ini tidak mungkin. Lagi, Yesuan tidak berani menggunakannya di sini. Sistem komunikasi langit berbintang pribadi saya sendiri, jadi masalah ini hanya dapat dilakukan. Sebenarnya, semua ini tidak mengharuskannya untuk khawatir sama sekali. Sebagai pemimpin urusan internal, Kong Bo telah mengurus semua ini. Dia tidak menunggu Yesuan untuk bertanya kepadanya. Dia menugaskan urusan yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Iblis, laki-laki dan budak, telah membuat semua aturan di rumah itu jelas, dan beberapa telah datang untuk membawa Yesuan ke tempat tinggalnya. Sebagai seorang pangeran, Yesuan tinggal di halaman terakhir, yang sangat indah. Menurut aturan, Xuanyuan Zijing dan Yingtai, dua orang kepercayaan yang tidak melewati pintu, diatur di yang pertama di luar halaman. Ke dalam, sementara tamu laki-laki seperti Naples, bahkan pintu ketiga halaman tidak dapat masuk, hanya dapat tinggal di halaman tengah istana kekaisaran. Semua ini baru saja tenang, dan Yesuan mendengar suara teriakan berisik dari luar rumah kaisar. Jika tidak buruk, kebanyakan dari mereka adalah gangster yang tidak membuka mata mereka dan tahu bahwa Pangeran Xuan kembali ke pemerintahan. Saya datang ke pintu dalam hidup dan mati. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Yesuan tenggelam, dan meskipun dia mencibir, dia bangkit dan berjalan dengan nyamuk-nyamuk malang dan orang-orang lain di belakangnya, dan langsung pergi ke halaman untuk pergi. Kenapa tidak boleh masuk? Kita semua adalah menteri lama di istana kekaisaran. Kalian di mana? Kenapa kalian menjadi wali di rumah kaisar? Ini adalah posisi kami. Kalian bertindak melampaui batas. Kami harus melapor ke klan kerajaan, kalian mungkin tidak mengetahuinya. Wali rumah pangeran harus terdaftar di istana leluhur. Ya, kalian, semuanya adalah jalan liar, namanya tidak benar, dan cepatlah keluar dari rumah Kaisar ke-18, ini wilayah kami. Biarkan kami masuk, jika kami berhenti menghalangi, kami segera berbalik dan kembali ke rumah klan. Ketika orang-orang dibebaskan dari penjara, seseorang tidak dapat melarikan diri. Keluar dari kota kekaisaran, di sini bukan apa yang dapat kamu lakukan. Di belakang Yingtai, Xuanyuan Zijing dan Naples, dan nyamuk-nyamuk yang kosong dan menyedihkan, Yesuan Cai baru saja berjalan ke halaman kedua dari rumah Kaisar ke-18. Suara bising dari halaman sebelumnya telah berlalu. Ke dalam telinga, kata-kata itu sangat arogan, bahkan bersamanya, mereka segera mendengar api. Alis berkerut, diam-diam mencibir. Mendengarkan makna dari orang-orang ini, istana pangeran mereka sendiri tampaknya tidak dapat membuat keputusan. Semuanya harus diatur oleh anggota keluarga dari rumah leluhur. Selain itu, orang-orang di luar sangat arogan, dan tampaknya mereka telah mengumpulkan 2 atau 3 ratusan orang, setelah menerima berita mereka sendiri tentang kembalinya ke pemerintah, sebenarnya berkumpul di depan pintu seolah-olah mereka telah membuat janji. Seseorang yang membuka mulut dan menutup mulutnya seperti mereka adalah penguasa rumah Kaisar ke-18. Mereka harus mengusir semua penjaga yang telah mereka atur. Luar biasa, jika tidak ada perintah seperti itu dari 5 kaisarnya, itu hanya karena gerombolan budak ini. Di mana keberanian yang begitu besar? Tampaknya orang-orang itu masih belum menyerah, dan pisaunya gagal. Ini akan membuat diri Anda menjadi panah gelap. Jika ke-18 pangeran benar-benar dimasukkan oleh orang-orang mereka, atau bahkan dikendalikan sepenuhnya, maka Yesuan ada di sekitar Ailiner, takut akan sulit untuk melakukan apapun.
Seorang pangeran kekaisaran, di rumahnya sendiri, tidak dapat menyampaikannya hanya dengan satu perintah. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus terlibat secara pribadi. Ini adalah wajah yang besar, dan itu tidak diragukan lagi akan membuat Yesuan menjadi bahan tertawaan di antara keluarga kerajaan. Pada saat itu, pusat perhatian yang asli telah berubah menjadi desahan saat-saat, dan saya khawatir itu akan diejek jika keluar dari rumah ini. Memikirkan hal ini, hati Yesuan tiba-tiba membunuh mesin, dan 5 kaisar jatuh, dan kontradiksi dengan mereka akhirnya menjadi hari likuidasi, dan pemimpin Jepang tidak khawatir. Tetapi hari ini, kelompok budak anjing ini yang makan di luar, tetapi bagaimanapun juga tidak dapat dengan mudah melepaskannya. Jika tidak, takut bahwa seluruh kota kekaisaran abadi akan berpikir bahwa nama mereka tidak benar, tidak peduli seberapa terkenalnya di luar, kembali ke rumah, itu adalah 18 tua yang lemah dan tidak kompeten. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya, Yesuan memimpin sekelompok orang di belakangnya dan datang ke halaman pertama rumah kaisar ke-18. Dalam pandangan itu, gerbang istana rumah kaisar terbuka lebar, dan ada 200 atau 300 orang berkerumun di luar. Kepala-kepala itu jelas penjaga. Mereka seharusnya adalah penjaga rumah kaisar ke-18. 3 orang saat ini semuanya adalah lubang hitam. Sisanya pada dasarnya adalah keberadaan lingkungan planet dan lingkungan bintang. Dan konfrontasi dengan mereka melalui gerbang pemerintah adalah 3 tim penjaga Guardian yang dipimpin oleh laut. Itu pada dasarnya adalah kultivasi dari alam satelit terbesar kedua. Umumnya lebih lemah dari 2 alam. Tidak heran pihak lain berani begitu sombong, jelas bahwa geng-geng yang baru di kantor Kaisar ke-18 lemah. Adapun nyamuk dan tentara, meskipun mereka semua berada di hadapan Sungai Bintang dan Gua Hitam, mereka tidak terungkap karena mereka bersiul gelap. Meskipun Zhuo Fengtai juga hadir, itu tersembunyi dalam kultivasi, dan tidak dapat melihat titik asli dari kultivasi tertinggi. Jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak berani bersikap sombong. Tepat ketika Yesuan memimpin beberapa orang di belakangnya ke halaman berat pertama, orang-orang yang melihat ke seberang depan pintu masuk utama rumah pangeran kekaisaran menatapnya dan segera melihatnya. Ketika bahkan beberapa orang berteriak keras, "Kaisar, apa alasannya? Kita semua adalah orang-orang tua dari rumah Kaisar ke-18. Bagaimana mungkin kita bahkan tidak membiarkan rumah kita sendiri sekarang? Dari mana para budak asing itu berasal?" Satu persatu, mereka takut bahwa mereka belum terdaftar di kota kekaisaran. Belum lagi laporan klan, tetapi ini bukan aturannya. Bermain adalah sebuah jadi sekelompok besar orang diserahkan ke rumah klan untuk ditinjau, takut itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, dan masalah keamanan seluruh istana berusia 18 tahun dapat membengkak. Bagaimana jika Anda ingin membuat beberapa hal kecil di malam hari? Para jenius datang, Kaisar sudah dewasa. Ini adalah kerugian besar bagi wajah Anda. Kaisar, demi wajah, untuk mengusir orang-orang ini, mari kita bantu orang tua untuk melayani Anda. Meskipun kata-kata di permukaan ini terdengar masuk akal, tetapi dalam kegelapan, mereka dengan jelas mengungkapkan ancaman. Jika Yesuan menolak untuk setuju, mereka harus berdandan di malam hari dan menjadi sedikit bingung. 9 dari 10 ini adalah kebijakan tindak lanjut dari 5 kaisar besar, tapi mereka sebenarnya sombong. Menyadari hal ini, hati Yesuan sudah sangat kaya. Adalah masalah sepele untuk membunuh budak seperti itu dengan putra suci pangerannya. Tetapi jika itu masalahnya, saya khawatir saya akan benar-benar khawatir tentang 5 kaisar mayat hidup. Berpikir seperti ini, kemarahan hati Yesuan tidak dapat dihilangkan. Wajah suram aslinya juga menunjukkan senyum, dan mulut bergegas ke laut dan melambaikan tangannya. "Oh, jangan jaga pintu, di luar ada orang-orang tua dari rumah Kaisar ke-18. Orang-orang datang, mengapa mereka berhenti? Biarkan mereka masuk." Mendengar ini, semua orang tercengang. Hanya nyamuk-nyamuk malang yang tampaknya tidak mengalami kecelakaan. Sebaliknya, mereka tertawa licik. Barang-barang itu cukup familiar dengan cara Yesuan. Dia mengenalnya. Tidak begitu bagus, kata-kata ini pasti bermakna. Setelah kembali ke laut sejenak, dia mengerutkan kening dan akhirnya melambaikan tangannya. Para penjaga budak sihir yang awalnya menghalangi gerbang rumah, semuanya mundur ke samping dan membiarkan jalan terbuka. Orang-orang di luar jelas-jelas berpikir bahwa ini adalah kelemahan Yesuan, dan bahkan ketika mereka saling memandang, mereka semua menyeringai. Pada saat itu, 3 penjaga lubang hitam tertawa,
dan langkah-langkah yang menuntun orang-orang berjalan di dalam gerbang. Hahaha, aku baru saja mengatakannya, atau pengetahuan dewasa pangeran, bijaksana, jadi, bukankah semuanya bahagia? Tapi keluarga ini sangat bodoh, kamu harus keluar dari kota kekaisaran secepat mungkin. Selama pembicaraan, semua orang telah memasuki rumah, dan halaman pertama rumah Kaisar ke-18 telah berdiri di tempat yang luas barisan hampir 300 orang. Tepat saat orang-orang itu berbicara dan ingin pergi ke halaman kedua, suara dingin Ye Xuanzhen tiba-tiba terdengar, tutup pintunya. Bersihkan lapangan, tutup pintunya, bersihkan lapangan. Setelah kembali ke laut, orang-orangmu semua dijaga di pinggiran. Setelah beberapa saat, mereka akan menjadi tamu kerja keras. Hal-hal berikut adalah tanggung jawab semua penjaga gelap. Semua orang, satu hitung satu, semua potong 2 kaki anjing ke pangeran, buang saja. Setelah itu, Ye Xuan langsung berbalik dan tidak melihat orang-orang itu. Dia melihat ke kejauhan dengan tangannya, seolah-olah dia sedang menikmati pemandangan. Para penjaga yang kembali dan pengawal lainnya di rumah, setelah berjongkok, mereka semua tertegun dan mundur keluar halaman, dan menatap orang-orang itu dengan sombong. Adapun hampir 300 orang di rumah sakit, mereka telah mengubah wajah mereka. 3 penjaga yang telah dilatih di lubang hitam bahkan berteriak keras. Kaisar, apa maksudmu dengan ini? Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bermain adalah bermain, kamu terlalu dingin, kita semua orang tua di pemerintahan, bagaimana? Setelah terbang, aku langsung memalingkan wajahku dan tidak mengenali orang. Keren banget, lihat aja orang tua itu, baik banget. Aku nggak akan nunggu masalah ini, dan aku akan bersumpah untuk memberontak, lalu melapor ke rumah klan dan meminta mereka untuk jadi tuan. Petik 2. Ya, masalah ini harus diungkap, biar dunia lihat Pangeran Xuan di mulut mereka. Apa muka jeleknya, penguasa jembatan setelah menyeberangi sungai, lupa gimana dulu kita nunggu dia. Hei, hei, titik. Tidak menunggu orang-orang itu menyelesaikan kata-katanya, pelataran utama pertama tiba-tiba terdengar ledakan dengungan dan siulan yang padat. Sejumlah besar nyamuk dan prajurit kekosongan muncul entah dari mana, dan kultivasi alam itu pada dasarnya adalah lubang hitam terbesar ke-8, dan sebagian darinya adalah lingkungan bintang terbesar ke-7. Jumlahnya sekitar 200. Ini masih akibat kegagalan mereka datang. Ye Xuan sebelumnya sudah menetap di regu gelap rumah nyamuk dan prajurit Kaisar ke-18. 2 binatang itu 1000, tapi sekarang tinggal 1/5. Hanya, meski begitu, orang-orang yang berteriak di halaman berat pertama masih takut pelan-pelan di pertama kali, dan mereka berdebar-debar dalam suara plop, semuanya berseru dan tertegun dan jatuh ke tanah. Hanya 3 dari mereka adalah gua hitam, dan ada ratusan gua hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar dalam dingin, dan mereka masih binatang buas. Mereka bahkan belum pernah melihat nyamuk dan tentara, dan saya tidak tahu apa kedua binatang buas ini. Namun satu hal yang mereka yakini adalah bahwa binatang buas ini pasti lebih mengerikan daripada kekuatan manusia yang sama kuatnya. Apakah binatang buas itu tahu bahwa itu tidak cukup? Begitu saya membaca ini, orang-orang itu langsung meminta beberapa orang untuk meminta Rao, menangis dan menangis minta mati, satu persatu. Saat pertama kali binatang buas ini muncul, mereka menyadari bahwa keadaan hari ini tidak terlalu baik. Xuan Huangzi telah lama jauh dari pangeran tua yang suci, bisakah Anda membiarkan mereka membantu para budak biadab untuk menggertak? Kaisar memaafkan, kami juga dipaksa, dan bukan ide kami untuk datang hari ini. Bermain adalah bermain, Kaisar sudah dewasa, kami bingung untuk sementara waktu, tergoda oleh orang lain, dan meminta Kaisar untuk menjadi orang baik. Membaca bahwa kami telah melayani Anda, kami harus memberi kami kehidupan. Untuk sementara waktu, seluruh halaman pertama penuh dengan tangisan keras dan memohon belas kasihan, dan nyamuk serta tentara yang telah mengelilingi orang-orang ini semuanya siap untuk melakukannya. Dengan tatapan berdarah, menatap mereka dengan saksama, postur yang ingin memilih orang. Orang-orang di belakangmu yang tergoda, poin ini lebih jelas daripada dirimu, jadi kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Mengenai kehidupan kecilmu, aku baru saja mengatakannya, hanya memotong kedua kaki anjingmu dan membuangnya, kamu tidak bisa mati. Selain itu, untuk mencegahmu berbicara di luar, bahkan jika kakimu patah, tidak mungkin bagi mereka yang membingungkanmu untuk datang dan mengabaikannya. Jika kamu bertemu dengan seorang guru kebenaran, kamu bahkan dapat membantumu.
Sembuhkan kakimu. Tentu saja, jika beberapa orang sedikit bersalah, mungkin akan sulit membunuh orang dan membunuh mereka. Itu adalah berkah yang merupakan kemalangan. Ketika kamu pertama kali meninggalkan istana Kaisar ke-18 dan pergi menemui mereka, itu juga pilihanmu sendiri. Jadi, apa yang akan tersisa pada akhirnya, menurutku kamu agak sadar diri, dan sengsara. Itu juga menyalahkan orang lain. Tangan. Dalam kalimat terakhir, Yesuan menghela nafas dan membanting, dan pada saat yang sama memberikan instruksi kepada semua nyamuk dan tentara dengan kekuatan spiritual. Dalam sekejap, suara dengungan dan teriakan, semua nyamuk dan tentara, semua menghadap orang-orang bergegas mendekat. Kemudian, halaman berat pertama dipenuhi dengan suara-suara mengerikan. Orang-orang ini menghadapi ratusan nyamuk dan tentara, dan jiwa-jiwa itu takut. Mereka tidak berani kembali, dan mereka semua berbaring, tetapi akibatnya, tanpa kecuali, mereka semua membungkuk di atas kaki mereka. Masih lebih baik jatuh di tangan nyamuk-nyamuk itu. Itu pada dasarnya dipotong oleh kepala nyamuk dengan lengan nyamuk seperti pisau tajam, dan sangat mengerikan untuk jatuh di tangan senapan, betis mereka, tanpa kecuali, itu dimakan oleh para prajurit dan disendok sampai ke lutut. Setelah disiksa, dia tertegun lebih dari setengah di tempat. Pada akhirnya, dia dituntun oleh laut dan memimpin beberapa penjaga di rumah. Semua budak dan kaki mereka yang patah dibawa keluar dari pintu, dan jalan dibuang. Adapun orang-orang yang mati atau hidup, bukan karena mereka mengaturnya, dan mereka tidak memiliki minat itu. Ketika tim penjaga kembali, tim penjaga yang tersisa telah mencuci halaman berat pertama dengan air bersih, dan bau berdarah tidak meninggalkan sedikit pun. Semua nyamuk dan tentara menyendok lagi. Bentuknya, semuanya dikembalikan seperti semula, sepertinya semuanya tadi, tidak pernah ada jenderal. Untuk semua ini, kesombongan Yesuan, Napoli sebagai jenderal tentara abadi, Samsung, secara alami melihat lebih banyak, bahkan Suan Yuanxian, berjalan di luar pengalaman, hal semacam ini bukan apa-apa, biarkan Yesuan merasa sedikit anehnya, budak kosong pemerintah, yang melihat seluruh proses dengan jelas, tidak takut, dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam. Setelah sedikit memanjakan diri, Yesuan beralih ke blok kosong dan melihatnya. Dia bertanya dengan lembut, saya tidak mengenal kota kekaisaran sejak saya meninggalkannya untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang disebut Zhongrenfu saat ini. Siapa yang ada di acara utama? Yang disebut Clan House sebenarnya adalah inspektorat dalam keluarga kerajaan. Itu tidak tunduk pada DPRK, jadi itu bukan lembaga DPRK. Itu adalah departemen independen dalam keluarga kerajaan. Itu hanya tunduk pada yurisdiksi pengadilan kerajaan. Ketika saya mendengar Yesuan bertanya, Kong Bo mengangguk, wajahnya tidak berubah, dan segera menjelaskan kepadanya secara rinci ketika mendengar dua kata pertama dari penjelasan kosong itu, Yesuan sudah tergerak hatinya, dan raut wajahnya tidak mungkin eksentrik. Bahkan jika Kaisar Xuanzi meninggalkan kota kekaisaran untuk waktu yang lama, mengapa hal itu tidak diketahui oleh orang-orang di rumah klan saat ini, tetapi tidak selalu dilupakan dalam situasi dasar klan Lian. Saat ini, blok kosong ini telah berulang kali mengatakan dari awal bahwa ini jelas merupakan ritme yang tidak diketahui Yesuan. Artinya, hati yang kosong itu jelas-jelas jernih, dan orang yang berdiri di depannya saat ini bukanlah Pangeran Xuan yang sebenarnya. Meskipun darahnya persis sama, tidak ada bedanya, tetapi orang itu bukan lagi orang itu. Karena itu, dia akan mengatakannya dengan hati-hati. Begitu memikirkan hal ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata kosong itu, tetapi yang terakhir masih terlihat seperti biasa, nadanya tenang, dengan hati-hati menjelaskan kepada Yesuan segala sesuatu tentang pemerintahan Zhongren. Tanggung jawab utama rumah klan adalah untuk mengendalikan dan memantau semua anggota seluruh keluarga kerajaan. Termasuk 5 kaisar dan 10 kaisar teratas, istana klan berhak ikut campur. Bahkan harem, istana klan berhak bertanya tentang masalah tersebut. Tentu saja, Anda harus mendapatkan izin dari kaisar abadi terlebih dahulu. Petik 2. Singkatnya, semua anggota seluruh keluarga kerajaan, serta semua masalah anggota kerajaan ini, rumah klan berhak untuk bertanya, statusnya terpisah, meskipun Kaisar Abadi adalah pemimpin langsung nominal rumah klan, tetapi pada kenyataannya, ketika dibutuhkan, rumah klan dapat sepenuhnya melewati Kaisar Abadi dan melapor langsung ke keluarga kerajaan.
Petik 2. Semua penjaga dan budak di rumah kaisar perlu mendaftar di kantor klan. Mereka secara alami tidak memenuhi syarat untuk mengganggu rumah klan, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kaisar, ada istana klan. Manajemen hak. Petik 2. Pemerintahan leluhur hari ini, Yin, dinamai sebagai pendeta naga. Itu adalah semacam paman yang merupakan kaisar abadi hari ini. Atas nama generasi, Anda harus memanggilnya paman. Kultivasi orang ini juga sangat luar biasa. Seperti kaisar agung dan naga, itu adalah eksistensi tertinggi dari alam ke-12 ruang kosong. Tentu saja, Kaisar Agung Longhao tidak dapat melakukan apapun dengannya, membuka pemerintahan patriarki. Posisi Fu Yin tidak disebutkan, dan Kaisar Agung melihatnya, dan dia harus memanggil paman keluarga. Karena statusnya yang terpisah, di seluruh keluarga kerajaan abadi, pada dasarnya tidak ada yang berani menghadapi pemerintahan Zhongren. Faktanya, semua orang di rumah klan, bahkan pengawasan pemerintah yang paling biasa, juga bangsawan. Itu adalah keluarga kerajaan yang dipilih oleh klub lama, dan dipilih setiap tahun oleh keluarga kerajaan. Berbicara tentang ini, kata-kata kosong itu mengecewakan, menatap Yesuan, dan ini berlanjut, Kaisar tidak takut pada budak-budak tua itu, karena kelima kaisarmu telah menggunakan kabut seperti ini, takut aku sudah bergerak dengan cara apapun, terlepas dari konsekuensinya. Bagaimanapun, aku harus menjatuhkanmu. Jadi, di sisi rumah klan, mereka tidak bisa tidak peduli. Tentu saja, status rumah klan terpisah. Mereka tidak secara sewenang-wenang memobilisasi kemampuan, tetapi mereka dapat menggunakannya. Misalnya, jika mereka berbakat, mereka akan memiliki cukup kedutaan untuk campur tangan dalam penyelidikan. Jika tidak ada kecelakaan, menurut perkiraan para budak tua itu, mereka seharusnya sudah berada di jalan, dan segera mereka akan tiba. Apakah perlu bagi mereka untuk membawaku untuk meminta dosa? Mendengar ini, alis Yesuan berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik keluar orang-orang baik itu. Sebenarnya, kemarahan hatinya tidak dapat dijelaskan dan hancur. Meskipun dia palsu, tetapi bagaimanapun juga, di atas meja, identitasnya sebagai seorang pangeran telah diakui, tetapi meskipun demikian, sejak bintang abadi ini, Yesuan belum menemukan hal yang baik. Pertama, setelah kecelakaan di Institut Pengawasan Markas Besar Federal, dan kemudian kembali ke rumahnya, 5 kaisarnya menjijikkan, dan menyebabkan sekelompok budak seperti itu mendapat masalah, dan kemudian istana klan harus datang untuk bertanggung jawab, apakah hal khusus ini bukan hasil dari ibu? Jelas bahwa itu kembali ke rumah sendiri, tetapi itu lebih berbahaya daripada medan bintang iblis di belakang musuh. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa bahagia. Kongbo dengan jelas melihat warna yang tidak menyenangkan dari Yesuan. Ketika bahkan senyum pahit, dia terus menjelaskan, Kaisar tidak akan kesal. Anda tidak boleh menyalahkan kepala klan. Bahkan tidak dapat melakukannya dengan mereka, jika tidak, itu adalah milik Kaisar Anda. Petik 2. Sebenarnya, bahkan jika para budak tua itu dikatakan, mereka tidak akan pernah menyebutkan hal buruk tentang pemerintahan patriarki. Itu adalah otoritas yang sangat besar dalam keluarga kerajaan. Bahkan jika kali ini sampai di pintu, memang benar bahwa Anda telah merebut otoritas Kaisar Anda dan menggunakannya. Tetapi masalah ini, Kaisar-Kaisar mungkin tidak bersalah. Bagaimanapun, rumah klan memiliki aturan rumah klan, dan itu adalah keluarga kerajaan. Tidak ada aturan dan tidak ada aturan. Petik 2. Satu-satunya hal yang layak diperbudak adalah bahwa para pangeran kunci tiba-tiba memanggil Anda begitu banyak orang kuat, bahkan nyamuk pembunuh, dan mereka tidak lemah. Ini adalah Kaisar abadi, dan itu masih di dalam kota kekaisaran, surga bisakah rumah itu ditinggalkan? Jangan katakan itu Anda, hal-hal ini terjadi di rumah Kaisar Agung, rumah Zhongren akan dikirim, dan kekuatan orang-orang ada di sana. Hal ini sebenarnya tidak diperlukan bagi Kaisar. Selain itu, meskipun keluarga klan semuanya bangsawan, tetapi para budak tua berani mengatakan sepatah kata pun, bahkan salah satu dari mereka adalah pengawas yang paling umum, dan tidak mungkin dibeli oleh 5 kaisar Anda. Mungkin. Petik 2. Pelatihan pertama dari keluarga klan adalah bahwa semua bangsawan yang berada di tengah istana tidak akan pernah dapat berpartisipasi dalam pertikaian kekuasaan kekaisaran. Jika tidak, setelah mereka diverifikasi, kabinet lama akan memiliki tanggung jawab khusus untuk hukuman. Portal, pada saat itu, tidak sesederhana kehidupan yang hilang. 1000 tahun yang lalu,
ada satu orang yang melakukan dosa ini. Dikatakan bahwa itu masih berlama-lama dan disiksa setiap hari, sehingga itu adalah anggota keluarga kerajaan dari rumah leluhur kota. Jadi, di rumah klan, tidak boleh ada ketidakadilan, yaitu mereka harus bertanggung jawab kepada kaisar. Anda juga merupakan kelalaian kaisar, dan memberi kaisar lain penggunaan klan untuk berurusan dengan Anda. Kesempatan. Akibatnya, kemarahan hati Yesuan tiba-tiba menghilang. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Karena rumah klan adalah lembaga yang adil dan tak tertandingi, maka semua tindakan ditangani oleh publik, dan keluhan apa yang Anda miliki. Untuk disalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas langkah demi langkah kaisar. Menurut prosedur normal, Yesuan hanya perlu membuat daftar buku untuk dilaporkan ke pemerintah Zhongren setelah kejadian, sehingga kaisar sama sekali tidak. Beri dia kesempatan ini, luangkan waktu untuk mengatur napas, segera muntah, ditambah ratusan orang telah diganggu oleh kaki sebelum gerakannya tidak kecil, sehingga akan membuat Zhongren khawatir. Hei, aku ingin pergi ke pangeran bersama pangeran, aku khawatir itu tidak semudah itu. Setelah mengetahui semua ini, Yesuan segera mencibir, dan menoleh ke nyamuk celaka untuk melihat masa lalu, beri kamu kolom waktu, segera keluarkan daftar dari daftar, sedangkan untuk nyamuk dan tentara, semua mengatakan biayanya binatang peliharaan kaisar akan melakukannya.